Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi, program Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita dituntun lewat firman yang akan kita dengar di pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini, oh Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hidup kami sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, sehingga berdasarkan firman itu, kami boleh menjalani hidup kami sepanjang hari ini, dan melakukan aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan bagi hidup kami. Bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati sehingga mereka membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran, berikan kemampuan untuk menyatakan firman itu. Kami sedia untuk mendengar firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita, menuntun kita sepanjang hari ini, terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pada mulanya kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dijadikannya laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Satu hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada mereka, semua yang ada di dalam taman ini boleh dimakan. Hanya satu pohon yang di tengah taman ini jangan dipegang. Awalnya mereka setia mendengar, tapi oleh karena bujukan rayu oleh iblis lewat ular, mereka tergoda dan luntur gugurlah iman mereka. Mereka ambil buahnya dan makan bersama-sama. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka berdosa. Mereka bersembunyi. Mereka merasa bahwa ia tidak dapat dilihat oleh Tuhan. Ternyata Tuhan mencari mereka. Karena Tuhan masih mencintai, mengasihi, sehingga mereka dituntun. Bapak Ibu Saudara kekasih, ungkapan firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan seluruh jemaat di kota Kolose agar mereka tahu bahwa mereka juga dulu hidup dalam manusia baru,
manusia duniawi. Tapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, maka manusia lama itu telah dilenyapkan. Dan kini mereka hidup dalam manusia baru setelah Yesus mengangkat segala manusia lama di atas kayu salib. Serupa dan segambar halik Allah. Itulah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, agar mereka benar-benar mengingat sejarah bagaimana mereka tercipta oleh Tuhan. Mengasihi manusia, agar mereka dapat melihat bagaimana Tuhan mengasihinya, mencintai, sehingga ia memberikan hidup yang baru sebagai manusia baru. Dan hiduplah sebagai manusia baru. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Agar tetap diperbaharui terus-menerus. Jangan kembali ke manusia lama, tapi manusia baru diperbaharui terus-menerus agar dapat menjadi pengetahuan benar. Sehingga apa yang diungkapkan, pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambar yang digambarkan, yang direncanakan oleh Tuhan lewat manusia itu. Ada rencana Tuhan lewat kita, sehingga Tuhan memberikan kita sebagai manusia baru, agar kita mampu menyatakan, memperlihatkan bahwa kita benar-benar adalah gambaran Allah, halik Allah, gambaran Allah, halik Allah, agar dunia dapat melihat kita bahwa kita adalah gambar Tuhan, gambar Allah. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus mengajak kita untuk kita boleh berjalan, melangkah, melakukan segala sesuatu berdasarkan iman kita, berdasarkan tuntunan firman Allah sepanjang hari ini, supaya kita mampu menyatakan bahwa kita adalah manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan kita sepanjang hari ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita, mari kita memberikan diri untuk dituntun oleh Allah lewat firman-Nya di pagi hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, hanya satu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tujuannya untuk memuliakan Allah. Agar kalau kita sudah dapat memuliakan Allah, Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan bagi hidup kita. Kita boleh aminkan itu, saudara? Apabila kita dapat memuliakan Allah, mengagungkan Allah lewat aktivitas kita sepanjang hari ini, yakinlah maka Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Selamat Bapak, Ibu, Saudara. Kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, dituntun oleh firman Allah sepanjang hari ini. Jadilah manusia baru, agar gambaran Allah itu tidak hilang dari hidup kita, tapi terpancar terus manusia baru itu sebagai halik Allah, supaya dunia dapat melihat. Terpujilah Tuhan lewat aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan, atas firman-Mu. Telah kami dengar menjadi penuntun kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Biarlah Bapa, apapun yang kami lakukan, kami boleh berlandaskan firman Tuhan, sehingga lewat seluruh aktivitas kami, Tuhan dapat dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Kami yakin bila kami mampu untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan lewat aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan juga akan menganugerahkan kebahagiaan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi Runggun GBKP Cibino, seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati usaha dan upaya mereka sepanjang hari ini. Apapun mereka lakukan, biarlah mereka lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu dan menjamah. Karena kami percaya bahwa jamahan Tuhan begitu ajaib dan mereka pasti akan disembuhkan Tuhan. Bagi mereka yang lemah, kiranya Engkau memberikan kekuatan. Bagi mereka yang berkurang, Engkau memberikan penghiburan. Bagi mereka yang sedih, kiranya Engkau memberikan sukacita, agar mereka senantiasa tetap berada dalam koridor firman Allah dan iman mereka percaya. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta bersama dengan keluarganya, penetua, diaken, Nora dan Naras, dan juga hamba-hamba-Mu yang sudah emeritus. Biarlah mereka bergandengan tangan, melangkah bersama untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah gereja yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka untuk melayaninya. Biarlah Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan boleh melangkah bersama bergandengan tangan seiring sejalan dalam satu derap langkah pelayanan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh pengurus PJJ, pengurus diakonia, kiranya Engkau juga memberkati, sehingga setiap tugas dan pelayanan mereka dapat mampu melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus-pengurus kategorial, biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan semangat baru untuk mengayomi seluruh jemaat anggota mereka, sehingga mereka bersama-sama bergumul tentang firman Tuhan di dalam kategorial mereka masing-masing. Bapa di surga, dalam program-program yang akan direncanakan, melaksanakan itu di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati. Bapa di surga, Engkau juga mempersiapkan seluruh rencana di tengah-tengah jemaat ini dalam menyambut perayaan-perayaan Natal sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka. Kami juga berdoa secara khusus juga kami ingat akan perayaan Natal Zaitun Sekelasis. Kiranya Engkau memberkati seluruh panitia, sehingga kami boleh ikut melakukan dan ikut bersama-sama dalam perayaan Natal Klasis ketiga, Klasis di tengah-tengah Jakarta ini. Biarlah perayaan Natal Zaitun ini memberikan satu gambaran bagaimana Tuhan hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, karena kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Menjuah-juah kita kerina.